Halo Sobat Historia, perkenalkan, saya Azahar Nur Melinda dengan NIM 25040330082. Asal instansi saya adalah Universitas Negeri Yogyakarta dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perpecahan Mataram Islam yang melahirkan Kota Yogyakarta dan juga Kota Surakarta. Tapi sebelumnya, aku mau tanya dulu nih sama kalian. Pernah gak sih kalian itu kepikiran, kenapa di Jawa Tengah dan Yogyakarta ada dua keraton besar, yaitu Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta? Padahal, dulu kan cuma ada satu kerajaan besar, yaitu Mataram Islam. Nah, hari ini kita bakal bahas gimana ceritanya satu kerajaan bisa terpecah menjadi dua wilayah yang sampai sekarang masih ada. Jadi, siap-siap ya, karena sejarah kali ini gak kalah seru dari drama politik zaman sekarang. Oke, next slide. Nah, aku mau tanya lagi nih. Pernah gak kalian tuh kepikiran kenapa ada Keraton Yogyakarta, terus kenapa ada juga Keraton Surakarta? Bukannya dulu cuma ada Kerajaan Mataram? Nah, ternyata di balik keberadaan dua keraton ini ada konflik, perebutan kekuasaan, bahkan campur tangan dari pihak asing. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu drama politik terbesar dalam sejarah Jawa. Nah, sebelum kita masuk ke konflik, kita kenalan dulu nih sama Kerajaan Mataram Islam. Di masa Sultan Agung, Mataram itu mulai mencapai masa kejayaannya. Sultan Agung itu memimpin dari tahun 1613 sampai 1645 dan berhasil menguasai hampir seluruh pulau Jawa. Kalau zaman sekarang, mungkin Mataram itu bisa dibilang sebagai superpower di Nusantara karena wilayahnya yang luas, pengaruhnya besar, dan sangat disegani oleh kerajaan-kerajaan lain. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Mataram bisa sehebat itu? Nah, ini dia alasannya. Karena yang pertama, militernya tuh kuat banget. Yang kedua, sektor pertaniannya itu maju, sehingga rakyatnya itu bisa hidup lebih sejahtera. Ketiga, Mataram menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Selain itu, sistem pemerintahan dari Mataram Islam ini juga cukup terorganisir. Jadi, bukan cuma kuat secara militer, tapi juga kuat secara ekonomi dan administrasi. Makanya, banyak kerajaan lain yang segan sama Mataram, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mulai panas nih. Setelah Sultan Agung wafat, kondisi kerajaan mulai berubah. Muncul konflik internal, perebutan tahta, dan juga persaingan antar keluarga kerajaan. Bayangin aja, kalau dalam satu grup ada banyak yang pengen jadi ketua, pasti bakal ribut kan? Nah, kurang lebih seperti itulah yang terjadi di Mataram saat itu. Situasi semakin rumit karena ada VOC yang mulai ikut campur dalam urusan kerajaan, teman-teman. Nah, di konflik ini ada dua tokoh utama yang perlu kalian kenal. Yang pertama adalah Pakubuwono II sebagai Raja Mataram yang memilih bekerja sama dengan VOC. Sedangkan yang kedua adalah Pangeran Mangkubumi. Beliau justru menolak campur tangan VOC dan memilih melakukan perlawanan terhadap VOC. Jadi kalau diibaratkan, satu pihak ini memilih berkompromi, sementara pihak lain itu memilih untuk melakukan perlawanan. Nah, dari sinilah konflik semakin besar, teman-teman. Next, kita masuk ke biar lebih gampang dipahami, kita lihat dulu alurnya ya, teman-teman. Jadi, pada tahun 1742, Pakubuwono II itu mengalami krisis politik, teman-teman. Lalu, pada tahun 1746, Pangeran Mangkubumi mulai kecewa terhadap VOC karena merasa diperlakukan secara tidak adil. Nah, memasuki tahun 1749, Pakubuwono II wafat. Setelah itu, terjadi perang saudara yang berlangsung cukup lama.
Konflik ini akhirnya mencapai titik akhir pada tahun 1755 melalui perjanjian Giyanti, teman-teman. Oke, kita lanjut. Sekarang aku mau tanya dulu nih, kenapa VOC ikut campur? Pasti kalian juga bertanya-tanya kan, VOC itu kenapa sih ikut campur banget? Nah, jawaban sederhananya adalah karena VOC punya kepentingan juga, teman-teman. Jadi, mereka ingin menguasai politik kerajaan, mendapatkan keuntungan ekonomi, dan memperluas pengaruh militernya terhadap kerajaan Mataram. VOC melihat konflik di Mataram sebagai kesempatan emas, jadi mereka memanfaatkan situasi yang sedang kacau untuk memperkuat posisi mereka, teman-teman. Oke, next ke... Nah, ini momen paling penting dalam cerita kita, teman-teman, yaitu pada tahun 1755 dibuatlah perjanjian Giyanti. Isi utamanya adalah kerajaan Mataram itu dibagi menjadi 2 wilayah. Tujuannya untuk menghentikan konflik yang terus berlangsung. Nah, VOC bertindak sebagai penengah nih, teman-teman, di situ. Meskipun sebenarnya mereka juga mendapatkan keuntungan dari perjanjian ini. Kemudian, hasil dari perjanjian Giyanti adalah lahirnya 2 kerajaan baru. Bagian pertama menjadi Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Sedangkan bagian lainnya menjadi Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwono III. Jadi, alasan kenapa sekarang ada Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta adalah karena perpecahan Mataram Islam pada tahun 1755, teman-teman. Oke guys, setelah kita belajar perjalanan Mataram dari masa kejayaan sampai masa perpecahan, sekarang waktunya kita cek seberapa fokus kalian tadi. Nah, karena kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu quiz time. Nah, sebelum kalian mulai, ada beberapa aturan dulu ya. Pertama, no open book, alias nggak boleh buka buku catatan ataupun Google ya, teman-teman. Yang kedua, kerjakan dengan jujur. Dan yang paling penting, santai aja. Anggap ini sebagai tantangan buat menguji ingatan kalian tadi. Sekarang aku tanya nih, apakah kalian udah siap? Kalau siap, tunjukkan semangat kalian dulu, karena setelah ini kita bakal lihat siapa yang paling paham tentang sejarah perpecahan Mataram Islam ini. Oke, silahkan kalian bisa scan QR code yang ada di layar. Pastikan HP kalian sudah siap ya. Setelah masuk ke soal, baca dengan teliti dan pilih jawaban yang menurut kalian tepat. Ingat, jangan contek Google ya, teman-teman. Good luck semuanya. Oke, terima kasih teman-teman karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga setelah materi ini kalian jadi tahu bahwa lahirnya Yogyakarta dan Surakarta bukan terjadi begitu saja, tetapi merupakan hasil dari konflik politik yang panjang dalam sejarah Mataram Islam. Sampai jumpa di pembelajaran sejarah berikutnya ya. Tetap semangat belajar karena sejarah bukan cuma tentang masa lalu, tapi juga tentang memahami kenapa keadaan sekarang bisa terjadi. Goodbye teman-teman.